Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domingus Dengi Bungo, jurusan Pendidikan Matematika. Saya mahasiswa dari kampus IKIP Budutama Malang. Di sini saya menjelaskan sedikit materi tentang bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Bilangan bulat berpangkat positif ini dapat didefinisikan bahwa A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana N ini adalah faktor. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat di keterangannya adalah A sama dengan bilangan pokok atau basis yang disebut bilangan real, dan N ini adalah bilangan pangkat atau eksponen disebut bilangan bulat positif. Jadi contoh dalam tabelnya ini adalah N6 pangkat 4, di mana N6 ini kita dikalikan 4 kali. Jadi N6 kali N6 kali N6 kali N6 sama dengan 1296. Dan 8 pangkat 5 terus 12 pangkat 3 ini sama persis kita kalikan di 6 pangkat 4 ini. Jadi 6 pangkat 4, 8 pangkat 5 dan 12 pangkat 3 ini dinamakan perpangkatan, dan 6 kali 6 kali 6 dinamakan perkalian. Terus hasilnya adalah 1296. Nah, bilangan bulat positif memiliki beberapa sifat mengenai Cohen-Perrin. Misalnya A dan B merupakan bilangan bulat serta M dan N merupakan bilangan bulat positif. Maka untuk lebih jelasnya, A pangkat M sama dengan A pangkat N. Kita lihat di pembuktian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Jadi di mana M dan N ini adalah faktor, jadi A kali A kali A dan seterusnya dibagikan M plus N. Jadi hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh sedikit. Nah, tadi membahas bahwa ada beberapa sifat mengenai Cohen-Perrin. Jadi sifat pertama ini memudahkan dalam melakukan operasi atau operasi perkalian pada bilangan berpangkat dan basis yang sama. Jadi contohnya di sini adalah 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 2 ini hanya dikalikan 2 kali saja karena pangkatnya hanya 2. Terus dikalikan 4 kali 4 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 4, di mana faktornya tadi hanya menambahkan saja. Jadi 4 pangkat 5. Untuk sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan AM per AN. Jadi sama dengannya adalah A per M dibagi N. Jadi yang dibagikan di sini hanya faktornya saja. Jadi untuk membuktikan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Sama dengan M ini adalah faktor. Jadi A dikali A kali A dan seterusnya.
contohnya di sini adalah 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Jadi yang ditambahkan di sini adalah pangkatnya atau faktor. Jadi 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 di sini kita dikalikan 6 kali karena pangkatnya itu adalah 6. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Untuk sifat selanjutnya adalah sifat pertama tadi berkaitan dengan operasi perkalian. Sifat kedua ini berkaitan dengan operasi pembagian. Jadi kita harus melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponen yang berbeda. Jadi kita hanya dapat langsung mengurangi eksponen saja. Jadi sifat ketiga ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan. Supaya tidak sulit kita memecahkan kelompok bilangan yang berada di tanda kurung dan menjadikan masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang sama. A kali B pangkat M sama dengan A. Di sini hanya faktornya yang ditambahkan atau dikalikan. Jadi pembuktian A kali B pangkat M sama dengan A kali B dikali A kali B dan seterusnya, di mana M pangkatnya ini adalah faktor. Jadi sama dengannya adalah A kali A dan seterusnya. Jadi kita masuk pada contoh berikutnya. 3 kali 9 pangkat 4. Tiga kali 9 pangkat 4. Memang sama dari cara kerjanya dari awal, tapi ini beda sedikit karena pangkatnya dikalikan bahwa 3 kali 9 dikalikan 4 kali. Jadi 3 kali 3 ini dikalikan 4 kali dan 9-nya dikalikan 4 kali. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikalikan 9 pangkat 4. Untuk sifat keempat ini kita tinggal mengalihkan kedua eksponen. Jadi A pangkat M dikali N. Ini berbeda dari awal. Jadi A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A dikali di pangkat N dan kali M. Jadi untuk membuktikan bahwa A pangkat M ini dikali N, jadi masuk pada contoh berikutnya. 7 pangkat 3 dikali 5. Yang dikalikan di sini hanya masuk pada pangkat atau faktor. 7 pangkat 3 dikali pangkat 5. Jadi 7 pangkat 3 dikali 5 kali. Selanjutnya 7-nya ini dikalikan 3 kali. Habis itu hitung 7 kali 7 kali 7. Terus dikalikan sampai 5 kali. Jadi hasil terakhirnya adalah 7/15. Sedangkan yang kita bahas dari awal tadi hanya di eksponen atau fokus pada eksponennya.
Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif ini berdasarkan sifat pembagian bilangan bulat positif. Telah dipelajari bahwa untuk A adalah bilangan rasional atau A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif dengan M kurang dari N, berlaku A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi sifat tersebut dapat dikembangkan untuk M lebih dari N. Kita masuk pada contoh. A pangkat 3 per A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 kurang 5. Sedangkan yang kita bahas dari awal tadi hanya fokus pada eksponen. Jadi sama dengannya A pangkat min 2. Dengan cara menuliskan ke dalam bentuk faktor, faktornya adalah pembagian tersebut dapat dituliskan sebagai A pangkat 3 per A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3-nya dikalikan 3 kali, dan A pangkat 5 dikalikan 5 kali. Hasilnya adalah A pangkat 3 dibagi A pangkat 5 sama dengan 1 per A pangkat 2. Berdasarkan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa A min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Dengan demikian, kita dapat mengubah bilangan rasional berpangkat bilangan bulat negatif ke dalam bilangan rasional berpangkat bilangan bulat positif, dan sebaliknya. Secara umum untuk bilangan bulat berpangkat N ini adalah N adalah bilangan bulat positif, dapat ditulis N pangkat N sama dengan A pangkat N sama dengan A min N, A atau A tidak sama dengan 0. Untuk memenuhi definisi bilangan rasional berpangkat bulat negatif, seperti jika A bilangan rasional atau A tidak sama dengan dan A dan N adalah bilangan bulat positif, maka N min A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini saya mempunyai contoh soal. Soalnya adalah ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk pangkat positif. Nah, untuk 5 pangkat min 2, untuk menyelesaikan bahwa 5 pangkat min 2 di mana contoh pertama tadi bilangan rasional A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif dengan M kurang dari N, berlaku A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Jadi untuk menyelesaikan bahwa 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kita masuk pada sifat pangkat bilangan bulat positif, berlaku juga untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Dengan A, B adalah bilangan rasional dan M, N adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, hitunglah hasil perpangkatan
5 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 6. Jadi untuk menyelesaikan gunakan konsep perkalian. Sama dengan 5 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 6. 5 pangkat min 4 ini kita dikalikan 5 sebanyak 4 kali, dan yang ditambahkan di sini hanya eksponen atau pangkat. Jadi 5 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2. Dan 5 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 6 sama dengan, tadi kan hasilnya 5 pangkat 2. Di mana 5 pangkat 2 ini karena yang ditambahkan hanya di eksponen atau pangkat. Jadi hasilnya ada 5 kali 5 ini dikalikan hanya 2 kali. Jadi hasilnya adalah 25. Jadi contoh yang kedua, gunakan konsep pembagian pangkat, yaitu soalnya tadi min 3 kali pangkat 2 per min 3 kali pangkat 4. Jadi min 3 per 2 dibagi min 3 per 4 sama dengan min 3. Nah, kembali lagi pada eksponen, yang ditambahkan hanya eksponen atau dikurangkan hanya eksponen atau pangkat. Jadi hasilnya di sini adalah min 3 pangkat 2 per min 3 pangkat 4 sama dengan min 3 dikali pangkat 2 minus 4. Jadi min 3 pangkat 2 per min 3 pangkat 4 sama dengan min 3 pangkat minus 2. Selanjutnya min 3 pangkat 2 per min 3 pangkat 4 sama dengan min 1 per 3 pangkat 2. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga postingan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata atau perhitungan yang salah dari postingan di atas. Terima kasih.